A. Deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh: 1. Ada angka 7, 12, 17, 22, 27, 32. Di sini pembedanya adalah 5. Angka kedua 93, 83, 73, 63, 53, 42. Suku pembedanya adalah 10. Dua hal yang paling penting baik dalam deret hitung maupun deret ukur adalah besarnya nilai apa dari suatu suku tertentu dan jumlah nilai deret tersebut sampai dengan suku yang bersangkutan. 1. Suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui rumus S11 sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Keterangan: A adalah suku pertama atau S1, B-nya adalah pembeda, N-nya adalah indeks suku. Contoh soalnya, dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan pembeda antar suku-sukunya 15, hitunglah S10. Diketahui A sama dengan 200, B sama dengan 15. Yang ditanya S10. Jawabannya adalah rumusnya Sn sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. S10 sama dengan 200 ditambah buka kurung 10 kurang 1 tutup kurung 15. S10 sama dengan 200 ditambah 135. Hasilnya yaitu S10 sama dengan 335. 2. Jumlah N suku. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Rumusnya adalah Jn sama dengan N/2 buka kurung A tambah Sn tutup kurung. Contoh soal: dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan pembeda antar suku-sukunya 15, hitunglah J10. Diketahui A sama dengan 200, yang ditanya J10. Jawabannya adalah pakai rumus Jn sama dengan N/2 buka kurung A tambah Sn tutup kurung. J10 sama dengan 10/2 buka kurung 200 tambah S10 tutup kurung. J10 sama dengan 10/2 buka kurung 200 tambah 335 tutup kurung. J10 sama dengan 5 dikali 535, hasilnya yaitu J10 sama dengan 2675. B. Deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Ini merupakan hasil bagi suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh: 1, 5, 10, 20, 40, 80, 160. Penggandanya sama dengan 2. 2, 512, 256, 128, 64, 32, 16. Penggandanya sama dengan 0,5. 1. Suku ke N dari deret ukur. Untuk mencari suku ke N dari deret ukur dapat menggunakan rumus di bawah ini. Sn sama dengan AP N kuadrat minus 1. Keterangan: A. Suku pertama, B. Pengganda, N. Indeks suku. Soal: dari sebuah deret ukur yang suku pertamanya 10 dan pengganda antar suku-sukunya 2, hitunglah suku kelimanya. Diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 2. Yang ditanya ialah S5-nya. Jawabannya ialah Sn sama dengan AP N kuadrat minus 1.
S5 sama dengan 10, 2, 5 minus 1. S5 sama dengan 10, 2 kuadrat 4. S5 sama dengan 10, 16. S5 sama dengan 160. 2. Jumlah n suku. Rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke n, yakni Jn A sama dengan A 1 minus P n per 1 minus P, atau Jn sama dengan A Pn minus 1 atau P minus 1. Dalam hal ini, jika P lebih kecil dari 1, penggunaan rumus yang di sebelah kiri akan lebih mempermudah perhitungan. Di lain pihak, jika P lebih besar dari 1, perhitungan akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan rumus yang di sebelah kanan. Contoh soal, dari sebuah deret ukuran suku pertamanya 10 dan penggandaan antar suku-sukunya 2, hitunglah suku kelimanya. Diketahui A sama dengan 10, P sama dengan 2. Yang ditanya ialah S5-nya. Jawabannya ialah Jn sama dengan A Pn minus 1 per P minus 1. J5 sama dengan 10, 2 pangkat 5 kurang 1 per 2 kurang 1. J5 sama dengan 10 per 31 per 1. J5 sama dengan 310. C. Penerapan ekonomi. Di bidang ekonomi, bisnis, dan ekonomi, teori atau prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan benar atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Contoh soal, perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkannya pada bulan kelima? Berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 5.000, N sama dengan 5. Yang ditanya ialah A-nya S5 dan B-nya adalah J6. Jawab Sn sama dengan A plus N kurang 1B. A S5 sama dengan 3000 plus 5 kurang 1, 500 sama dengan 5000. Jn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus Sn. B J6 sama dengan 5 per 2 dalam kurungnya 3000 plus 5000 sama dengan 20000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5000 buah, sedangkan jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut 20000 buah.